Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novarat Al-Khairi, dan di sini saya akan mendemonstrasikan implementasi Federated Learning untuk Intrusion Detection System menggunakan dataset CICIDS 2017. Sesuai dengan ketentuan tugas, saya di sini menggunakan Centralized Federated Learning dengan 3 klien dan server agregasi. Sebelumnya kita lihat dulu apa isi dari dataset tersebut. Berikut adalah distribusi kelas untuk tiap-tiap kliennya. Di sini klien 1 atau yang Friday morning, kelas botnya sangat-sangat sedikit. Nah, jadi kemungkinan akan tidak seimbang nantinya. Lalu kita lanjut dulu ke klien 2. Di sini ada port scan dan ada DDoS. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita import library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, dan kita baca isi dari tiap-tiap klien tersebut. Setelah itu kita gabungkan keseluruhan data set dari tiap-tiap klien ini menjadi dataset besar menggunakan concave. Tujuannya adalah agar keseluruhan model dapat melihat datasetnya secara keseluruhan sebelum nantinya kita akan bagi lagi menjadi tiga klien. Langkah kedua adalah pre-processing. Di sini saya menghilangkan nilai infinite dan missing value agar tidak mempengaruhi hasil training. Setelah itu saya konversi labelnya dari string ke numerik. Untuk B9 0, bot 1, port scan 2, dan DDoS 3. Setelah itu kita bagi data menjadi data train dan data test. Sini saya menggunakan data test sebesar 20% dan data train sebesar 80%. Setelah itu, kita split train menjadi 3 klien. Nah, di sini klien 1 33%, dan masing-masing klien juga 33%. Ini sebenarnya juga masing-masing 33% karena ini kita fokus ke klien 1 yang mana data kelas untuk yang bot terlalu sedikit, jadi kita menggunakan Stratify agar distribusi kelasnya lebih seimbang. Ini juga karena kita yang dari klien 1 kita masukkan juga ke klien 2 nantinya. Setelah itu kita gunakan smooth agar distribusi kelasnya lebih seimbang di tiap-tiap klien. Lalu normalisasi saya menggunakan standar scaler karena rentang tiap-tiap kelasnya sangat berbeda jauh. Lalu data loader, di sini kita menggunakan tensor yang nantinya data train tersebut akan di load menggunakan tensor ini dengan batch size besar 64, sehingga dia tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Lalu juga lebih efisien kalau menggunakan data loader. Untuk ANN-nya, tadi saya lupa katakan kalau setiap klien menggunakan algoritma ANN atau Artificial Neural Network. Nah, di sini kita definisikan modelnya, lalu kita gunakan 78 fitur dengan hidden layer pertama sebesar 128, lalu kita aktivasi menggunakan ReLU dengan dropout sebesar 0,3. Lalu pada hidden layer kedua, kita menggunakan 64. Setelah itu, lalu di sini hasilnya adalah 4 kelas nantinya. Jadi ada yang B9, bot, port scan, dan DDoS. Model di training secara lokal menggunakan Adam Optimizer dengan apa sebutannya? Dengan step 0,001 gitu. Lalu selanjutnya menggunakan loss-nya kita menggunakan cross entropy loss karena masalah di sini adalah multi class. Setelah itu kita
kita masuk ke weighted federated averaging. Di sini kita bobotkan setiap kelas-kelasnya yang nantinya ini akan kita gunakan di global model. Lalu di sini adalah masuk ke federated learning. Federated learning ini dari bobot-bobot tadi nanti kita average-kan atau kita rata-ratakan di global weight ini. Hasil dari training lokal-lokal tadi dari tiap-tiap klien dengan efek sebesar 2 dan RON 10. Lalu kita masuk ke evaluasi modelnya. Di sini kita langsung ke hasilnya aja. Akurasi sebesar 98%, artinya kelas-kelas dapat diprediksi sangat-sangat baik. Lalu F1 makro sebesar 82%, artinya di sini ada ketidakseimbangan data atau kelas. Jadinya yang seperti saya katakan tadi bahwa bot sangat sedikit ya distribusinya di sini. Oleh karena itu makanya dia 82%. Langsung kita validasi lagi dengan confusion matrix-nya. Mengapa bisa 82%? Nah, di sini B9 cukup baik dalam memprediksi. Lalu port scan dan DDoS sangat-sangat baik. Namun di sini bot ada kesalahan karena dia mendeteksi B9. Ini dikarenakan jumlah bot itu sedikit ya di klien pertama tadi. Makanya dia gagal dalam memprediksi sebagian besar. Namun hasil ini cukup bisa dikatakan lumrah dan normal. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.